Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ya, karena kan kemarin kita habis ngerjain project yang awal, yang implementasi dari pengkondisian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai suatu konsep yang penting nih, yang benar-benar penting dan sering dipakai, banyak banget dipakai, yaitu pengulangan ya, atau bahasa Inggrisnya looping. Oke. Nah, ya, kita langsung aja dan jangan lupa juga untuk on cam ya teman-teman, kalau yang bisa on cam kita on cam biar enak kita komunikasinya. Oke, kita langsung aja lah ya. Nah, ini udah ada share screen-nya udah tampil kan ya. Oke, jadi pertemuan kali ini kita bahas tentang looping ya, looping sama sedikit sama operasi-operasi assignment sama increment sama decrement. Nah, tapi sebelum kita masuk ke loopingnya, kita harus bahas dulu ada beberapa operasi khusus ya di bagian loopingnya nih, biar mempermudah loopingnya, yaitu ada assignment sama increment decrement ini. Oke ya, kita langsung aja nih, kita langsung nih buka folder yang waktu kemarin ya kita coding. Kita bikin lagi aja baru di sini folder pertemuan yang keempat, yaitu tentang apa, pengulangan ya. Oke, udah, kita langsung buka open with code. Oke, set. Nah, ini ya assignment. Oke, kita langsung aja di plus-plusnya ya, kita lihat. Oke, ini masih loading with. Oke, dan ya. Oke, udah tampil, sudah sip. Kita bikin file baru. Oke, kita bikin folder baru, kita zoom agak gede. Nah, oke, lumayan lah ya kelihatan. Oke, kita kasih nama karena kita bahas dulu assignment ya, assignment operator. Jadi kita kasih nama mungkin assignment juga deh ya untuk nama filenya. Assignment .cpp. Oke, udah nih ya. Oke, kita langsung aja. Seperti biasa, using namespace std in main return null chain.get. Oke, kita bahas dulu tentang apa nih, assignment ya, assignment operators. Oke, atau kebesaran deh, ini kita kecilin. Nah, segini lah ya, cukup segini. Cukup lah ya. Duh, maaf. Oke, kita langsung aja. Di assignment operators itu sama ya kayak aritmetika, dia ada 5, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, semua ada modulus ya. Oke, kita lihat dulu yang penjumlahan. Oke, kalau penjumlahan misal nih ya, oke, kita bikin misal variabel nih. Misal ada variabel X gitu ya, berapa nih, 5. Nah, misal ada variabel X 5 gitu. Si assignment ini sebenarnya assignment ya nih, yang sama dengan ini, itu disebutnya operator assignment ya. Jadi si 5-nya ini di-assign ya, atau diberikan kepada variabel X gitu. Dan kita juga udah pernah coba sih sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya juga udah pernah coba yang assignment. Tapi sekarang ini ada yang lebih spesifik lagi ya. Kayak kita lihat misalnya nih, misalnya kita mau si X-nya itu kan, kalau kita mau ubah X-nya ya ditambah dengan sesuatu, misalnya ditambah dengan berapa, 5 gitu ya, tambah dengan 5 gitu kan, ini kan nggak bisa langsung gini ya, karena kan ini nilainya nggak akan masuk ke X-nya. Nah, hanya di sini ada assignment operators biar nilainya itu diberikan ke si X-nya lagi gitu. Jadi sini kita kan kayak gini, waktu itu kan kita coba yang pakai di sininya variabel lain, tapi di sini kan sama nih. Jadi di sini X
dijumlahin dulu sama 5 gitu ya. Nilai dari X yang dulunya nih, yang atasnya dijumlahin dulu. Aduh dah. Dijumlahin dulu sama 5 ya. Baru nanti di assign ya, ini pakai sama dengan ini, di assign diberikan ke X yang sebelumnya. Nah, tapi timpa gitu ya, yang 5 sekarang jadi 10. Oke, kita coba lihat dulu deh. Oke, kita lihat di sini terminal kita taruh di kanan aja deh ya terminal. Oke, clear dulu. Cara compile masih ingat ya, G++, terus nama filenya itu assignment ya, assignment.cpp, outputnya apa ya, assignment juga deh. Oke, kita lihat ini, langsung aja kita panggil assignment. Oke, nah tuh ya 10 nih ada di sini, kelihatan kan di sini. Oke, kelihatan aja. Oke, 10 ya. Jadi ini di sini baru dimasukin ke X-nya gitu. Dijumlahin dulu baru dimasukin. Nah, di sini ini ya ini assignment biasa gitu ya, yang penjumlahan biasa, assignment biasa. Nah, sebenarnya assignment ini tuh kita bisa singkat lagi nih. Bisa lebih mudah lagi nulisnya. Yaitu kayak gini ya. Ini kita kecilin deh. Terus kita clear dulu ya. Nah, ini kita bisa tulis ulang kayak gini nih, X gitu ya. Kita tulis plusnya dulu di sini, baru sama dengan disatuin gitu, plus sama dengan berapa gitu. Misalnya kalau yang tadi kan 5 gitu ya. Nah, ya, oke. Jadi ini kita komentarin. Nah, jadi yang X sama dengan X ditambah 5 ini kita bisa tulis ulang kayak gini nih, X ditambah ya, di assign sama 5 gitu. Sama aja kayak ini, cuman ya kita jadi lebih singkat gitu nulisnya, nggak usah nulis X 2 kali, dan kita bisa kayak gini aja gitu. Ini kalau kita compile, kita lihat juga nih, kita compile terus kita lihat ini ya. Nah tuh 10 ya, masih sama. Oke, itu yang penjumlahan. Kalau yang pengurangan gimana? Sama ya, pengurangan juga kita tinggal ininya diganti aja jadi minus gitu ya, kayak yang aritmetika biasa. Kalau yang pengurangan ya itunya diganti jadi minus. Kayak gimana kalau ininya kayak gini deh, cout plus sama dengan nah kayak gini lah ya. Oke, kayak gini. Terus mungkin kita kasih di sininya X gitu ya, X titik 2. Nah, kita coba lihat di sini, kita compile dulu, jangan lupa sama di save, terus dipanggil. Nah ya, oke, di sini udah ada nih. Oke, X sama dengan 10. Oke, kita lanjut, tapi ini kita kasih enter dulu deh. Terus sebenarnya ini bisa 2 kali sih enternya bisa. Nah, oke, kita lanjut ke yang pengurangan, tapi kita copy paste aja lah ya, biar gampang. Kita copy paste ini pengurangan, jadi pengurangannya ininya juga minus, berarti ininya juga minus, berarti ininya juga minus gitu ya. Nah, oke, yang tadi kan ini positif, ini minus. Oke, kita lihat. Nah, itu ya, jadi ini yang penjumlahan ya, assignment penjumlahan, ini yang assignment pengurangan. Karena kan tadi 10 ya, X-nya ini 10, terus dikurang 5, jadi balik lagi ke 5 dia. Oke, sip. Lanjut. Penjumlahan bisa, sekarang juga pengkalian ya. Perkalian. Kalau perkalian ingat pakai bintang ya. Bintang berarti di sininya ya bintang juga, di sininya juga bintang. Oke, langsung aja tuh yang pembagian juga sama. Kalau pembagian kan pakai ini ya, slash atau apa ya, slash ini nih, X bagi 5, ini juga berarti bagi 5, ini juga dibagi. Oke, ini untuk indikator aja gitu, jadi nanti di konsolnya kita bisa lihat ini yang mana gitu ya. Oke, itu yang perkalian, ini yang pembagian ya. Pembagian. Oke, sip. Lanjut, terus terakhir ini ada yang modulus ya.
Kalau modulus mah kan pakai apa namanya tuh, persen ya, persen. Ini juga berarti persen, ini sama ini persen. Nah, oke, kita coba lihat nih ya. Compile dulu. Oke, biar kita clear dulu deh. Kita lihat ya. Nah, ini ya. Di sini yang assignment plus juga 10, terus dikurangi 5 lagi jadi 5, terus dikali 5 ya, dikali 5 lagi jadi 25. Nah, tapi dibagi lagi di sini, dibagi lagi jadi 5 lagi. Nah, terus 5 modulus 5 nggak ada sisanya ya. Jadi 0 ya. Nah, kan modulus itu sisanya yang. Oke, ini yang assignment sih mudah aja ya. Jadi kita bisa nulis ini nih, yang X sama dengan X dikurang 5 atau ditambah atau dikali. Jadi simpel kayak gini. Jadi kita cuma kayak gabungan dari operasi aritmetikanya apa, terus dikasih sama dengan yang mau di assign-nya, yang mau diberikan gitu. Dan yang ditanyakan dulu. Iya, ya. Oke, kalau yang ditanyakan kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang increment. Kita kasih linknya apa ya? Increment aja deh. Meskipun nanti di dalamnya kita bahas misalnya deh sama incrementnya ya. Oke, kita close, kita tutup juga ini. Oke, kita tulis lagi. Ayo stream using namespace std main get save. Oke, kita ini ke atas ini deh. Nah, oke, sekarang apa nih? Increment ya, increment dan decrement. Increment dan decrement ini apa ya sebenarnya? Jadi ya ini kita lihat dulu dari PPT-nya. Oke, ini udah ya slide. Jadi kita bisa dengan ini gitu. Nah, di increment dan decrement itu ada dua jenis ya. Yang pertama yang pre-decrement itu. Pre-decrement di sininya gitu ya, pre itu sebelum, sama juga yang post gitu sesudahnya gitu atau akhirnya gitu. Ada pre-decrement sama post-decrement. Jadi ada dua gitu, ada yang ditambah-tambah, ada yang ada yang dikurang-kurang ya. Yang di increment ini apa ya? Data ditambah dengan satu biasanya. Kayak gini misalnya bentuknya tadi ini sampai tadi ditambah sama. Kalau ini ditambahnya kurang ya, jadi sebenarnya kita tambah sini ditambahnya kita lihat langsung aja lah ya. Sini kita lihat tuh yang increment deh ya, increment. Oke, yang increment kayak gitu ya. Nih ya, misalnya kita punya i-nya, kita bikin dulu ya integer i gitu, misalnya sama gitu kan. Oke, kita lihat terus apa increment ya. Increment itu kayak sama aja kayak gini sih, jadi i sama dengan ditambah 1 gitu. Increment itu sama dengan ini gitu ya, jadi ditambah 1 aja gitu. Atau bisa juga sama kayak gini. Nah, ini juga disebutnya increment bisa, ini juga increment bisa gitu. Ada 3 berarti ya bentuknya ya. Ini kan yang tadi ya, yang kita pakai assignment nih. Nih, ini yang biasa gitu. Baru kalau yang trennya itu kan ini kita bahas dulu yang pre deh ya. Yang post dulu atau yang dulu deh? Yang pre dulu deh. Pre increment. Nah, kalau yang pre increment itu kita nulisnya plus dulu, plus baru nama variabelnya apa. Oke, kita coba lihat deh ya. Ini bentuk yang lainnya aku taruh di atas aja deh. Terus aku komentarin gitu. Nah, oke, increment ya. Ini atau ini deh, kita shift out dulu nih ya, kita lihat nilai i yang sebelumnya sama dibandingin setelah increment nanti ya. Oke, kita lihat dulu deh. Kita kasih judul dulu deh ya. Increment. Terus line. Oke. Terus apa? Tampilin ya. Di mana ya? Sini deh. Si out nilai i gitu ya. Nilai i set
Terus kita masukin juga nilai I-nya. Oke. N line. Oke, kita lihat sama di bawahnya juga deh. Nah, jadi yang ini yang kan ini yang ambilnya dari sini berarti ya. Dari sini. Nah, terus kita increment ditambah 1, berarti sini jadi 2 ya harus. Jadi kita kasih deh. Sini sama kayak gitu, plus gitu. Nah, oke, kita lihat nih ya. Mana terminal? Oh, oke, ini dia. Kita clear dulu. Oke, kita G++, ini filenya beda ya. Ingat, jangan pakai yang ini. Kalau yang ini kan tadi filenya masih yang SMI, kita udah ganti. Oke, increment.cpp. Outputnya increment aja. Increment, oke. Ini ada spasi nggak apa-apa gitu ya. Oke, nggak apa-apa kan, ini nggak ada yang error. Oke, aman. Kita clear, baru kita panggil increment. Nah, oke, kita lihat ya, tuh increment ini yang biasa ya, yang belum kita increment, baru pas kita di plus ini di sini dia jadi 2. Oke, sip. Terus apa bedanya sama yang post ya? Kita coba lihat nih, kita copy deh ini. Kita taruh di sini post increment. Berarti kalau post kan di akhir ya, C++-nya. Set gitu di sini. Ini juga berarti sini. Oke, kita lihat. Harusnya sama aja ya. Hasilnya berarti 3 ya, karena kan tadi 2 nih. Ini kalau kita lihat belum ya, karena kan ini masih compile yang tadi, jadi kita harus compile ulang sini. Oke, baru kita cek deh. Clear dulu deh. Nah, kalau kita lihat ini dia sama aja gitu ya, nambahin gitu. Nah, sini juga ditambah 1 ya jadi 2. Ini kan masih 2 ya, ini yang ini. Sini 2 terus ditambah lagi jadi 3, sama aja. Terus apa bedanya gitu kan ya? Nah, bedanya itu ketika kita masukin dia ke suatu ekspresi yang ada jalanan khususnya gitu. Misalnya kita masukinnya di sini nih, kita incrementnya di sini, atau nanti di pelajaran selanjutnya itu tentang fungsi ya, kita masukinnya di fungsi argumen gitu. Itu bakalan ngaruh. Jadi misalnya nih ya, oke, kita hapus deh ya ini nih. Yang pre juga kita hapus, yang post kita hapus. Nah, tapi kita taruhnya di sininya nih. Di dalam pas mau kita di console out-nya ini, kita taruh plus di sini. Terus kita taruh juga di sini. Oke, benar kan ini yang pre ya, yang sebelum. Ini yang post ya. Oke. Atau nggak apa-apa ya, tapi aku keluarin lagi dari sini. Terus ini kita scan ulang lagi. Kita build ini juga deh ya. Jadi spasinya 2 kali gitu. Oke, kita coba lihat, compile dulu. Terus kita panggil. Nah ya, kalau kita lihat nih, yang ini yang pre ya, yang sebelumnya ini tampil ya nih 1 di plus I ya, di plus jadi 2 akan ya tampil. Nah, kalau kalian lihat nih yang post nih ya, yang post increment itu dia tetap 2 nilainya nih. Di sini kan 2 ya. Terus kita post increment, nah dia tetap nilainya yang sebelumnya gitu, yang kita tampilin dulu nilai sebelumnya, baru habis kita tampilin nih lihat di sini dia nambah jadi 3 kan. Sebenarnya tetap terjadi increment, cuman dia kalau ditaruh di ya kayak di sini ya. Kalau ada perintah lain yang misalnya mau nampilin ke konsol atau ditaruh di fungsi argumen nanti, itu dia bakalan dimasukin nilainya dulu nanti di plus gitu ya. Oke, itu increment ya. Kalau decrement gimana ya, sama aja sih, cuma ubah tandanya aja. Ya beda juga sih, dia nilainya berkurang ya. Kalau increment kan ditambah 1, kalau decrement ya sesuai judulnya dia berkurang 1 gitu. Ya kita copy paste aja. Oke, ganti set. Aduh dulu ke bawah lagi. Ganti set. Gimana di nah, oke. Benar nggak sih tulisnya di increment? Coba kita lihat. Ya benar.
Oke, kita lihat di sini ini harusnya huruf gede semua di increment. Oke, ya udah ini tinggal kita ganti aja gitu ya, plusnya jadi minus gitu. Udah, coba kita lihat nih, harusnya dari 3 kan ya, ini habis dari sini kan 3 nilainya ya, berarti dikurangin di sini nih. Jadi 2 ya, nanti di sini 2, baru di sini jadi 1 lagi. Oke, kita lihat coba. Compile dulu, baru penilai. Nah, oke di sini, oke ya sama tuh, di sini dia dikurangin dulu ya, kalau yang pre decrement itu dia kurangin dulu, baru ditampilin ya. Kalau yang post decrement ini dia tampilin dulu nilainya, baru dikurangin, sebenarnya ini dikurangin gitu. Biar kelihatan, mending kita balikin aja deh. Jadi yang post di atasnya gitu, yang pre di bawahnya, biar kelihatan gitu ya. Nah gini kan, ini juga deh. Oke, sip. Ini satu window ya. Nah, ini juga satu window. Sini ke standar seru deh. Oke, ini udah increment dan decrement. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebentar. Bentar. Suaranya kecil banget. Lupa. Bentar. Berarti tadi ada yang nanya nggak kedengeran kayaknya ya? Oke, udah full. Salah ini. Bentar. Entahlah, ya udah deh, aku matiin ya sebentar, stop, lanjut dulu ya. Siapa tadi yang mau bertanya? Ini tuh kalau misalnya mau dioperasiin di bawah itu tuh hasil yang selalu hasilnya ya Kak. Gimana Jadi maksudnya? jadi tuh yang awal kan 1 Mm-mm. di eh, di post increment ini jadi 2, terus di pre increment Mm-mm. jadinya 2 ditambah ditambah 1 lagi gitu Kang. Mm-mm. Selalu kayak gitu ya Kang. Jadi ya selalu ditambah 1 gitu seterusnya. Nah ini nanti berguna buat looping gitu. Oke, itu dong. Atau ada yang mau tanyain lagi? Gimana sih? Bener kan gitu kan? Atau masih bingung gimana? Udah enggak. Udah ya, ngerti. Jadi ya, jadi ini tuh dia ya terus-terusannya aja gitu ditambah 1, dan ini nanti kita lihat gunanya apa pas di looping ya. Oke, jadi ini tentang increment dan decrement udah, kita lanjut ke looping ya. Oke, let's go. Looping, kita kasih nama looping aja deh lah. Looping.cpp ya. Ini diskonnya kenapa ya? Belum diupdate gitu. Hashtag include iostream using namespace integer main tcin.get. Oke. Looping ya, looping. Mari kita lihat looping. Nah, looping ini ada 3 ya. Kita bisa pakai while, bisa pakai do, while. Oke, apa bedanya ya? Nanti kita lihat. Terus ada juga bisa pakai for. Oke, kita lihat di sini ada sedikit flow chart ya. Jadi misalnya programnya jalan gitu. Nah, nanti kita ngecek kondisi gitu. Di si while sini nanti dia ngecek kondisinya, kalau true, oke, kita jalanin yang ada di dalam bodinya ini. Statement-statementnya dijalanin, baru nanti pas udah sampai ujung dari statementnya dibalik lagi nih ke atas, ke awal, ngecek lagi gitu, balik lagi ke atas, baru ngecek lagi ke while-nya masih true atau false. Kalau masih true ya udah balik lagi ke sini. Terus kalau ini masih true terus ya udah balik-balik. Makanya ini disebutnya looping, karena dia bolak-balik aja terus gitu kalau kondisinya true. Oke, kita lihat dulu yang while loop ya. Nah, misalnya kita bikin apa ya, variabel gitu, integer i sama dengan 1 atau 0 ya. Kita biasakan dari 0. Oke, kita while dulu, misalnya while kondisinya apa nih, misalnya si i nya kurang dari berapa, kurang dari 10 gitu ya.
Oke, berarti kan ini true ya, karena kan 0 ya memang lebih kecil dari atau lebih kecil dari 10, jadi dia bakal masuk nih ke loopingnya. Nah, di loopingnya kita mau tampilin apa? Bebas ya, mungkin kita tampilin berputar gitu ya, berputar. Oke, kita coba lihat nih ya. Udah gini doang nih looping, karena ininya terus ya, kondisinya iya terus gitu ya, terus gitu. Jadi dia bakalan ya berputar terus nih. Kita coba lihat nih. Ya kita fullin aja deh ya. Kita clear dulu, itu ngebug lagi tadi. Oke, J++, nama filenya apa tadi tah? Looping ya, looping.cpp, outputnya looping aja deh. Oke, kita clear, panggil looping. Nah, tuh kan dia tuh berputar terus. Ini nggak akan bisa berhenti ya, kecuali kalau kita paksa di close terminalnya atau kita bisa pakai shortcut CTRL ya, yang sama C gitu. Nah, dia langsung berhenti ini. Oke, itu nih looping tuh kan dia banyak banget tuh di scroll ke atas. Berapa kali looping dia tuh kayaknya. Ini termasuk jenis infinity looping ya, karena kan infinite looping karena dia yang nggak ada batasnya gitu si i-nya ya terus-terusan kurang dari 10. Nah, gimana caranya si i-nya sampai ke nilai 10 coba? Ya simpelnya ya logikanya gini ya, kita setiap pengulangan ya i-nya di plus-plus aja 1 gitu. Atau ya i-nya diubah jadi 10 langsung gitu biar cuma sekali doang ya bisa. Kan logikanya ya kita tinggal di increment aja gitu ya, di plus-plus sampai nanti dia ke 10 baru dia berhenti nih ya. Kita coba lihat. Oke, kita lihat. Nah, udah tuh dia cuma 10 kali nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, karena kan dari 0 kalau ini kita kasih sama dengan ya. Berarti ini jadi 11 nih. Kita lihat aja deh di sini. Ya, kita keluarin juga si i-nya nih. Ini kita kasih. Nah, kayak gini deh ya. Oke, kita lihat. Jadi kita keluarin juga nih si i-nya di setiap looping itu ya. Nilainya berapa gitu ya. Kita lihat bisa nih. Oke, kita compile lagi. Kita panggil. Nah, oke itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dan ini 11 nih kalau kita hitung. Karena kan kita mulainya dari 0 dan berakhir di pas 10. Oke, karena simpel. While kayak gini ya. Jadi ini kita tulis dulu di sini while gitu ya. While itu kayak gini. Strukturnya pakai kurung biasa ya, sama kayak if lah, banyak yang pakai kurung biasa kalau mau nge-statementin kondisi gitu ya. Terus di dalamnya ini kondisinya di sini, baru kasih kurung kurawal ya bersama penutupnya buat ngeindikasiin bloknya, baru statement kitanya apa di sini gitu. Oke, kita komentarin aja ini. Oke, ini yang while bisa skip simple ya, ini while kita hapus aja. Oke, kita ke yang selanjutnya nih, yang do while. Ini kalau do while kita tulisnya ya do, baru kasih kurung kurawal dulu nih, blok si bodinya, nah baru deh kondisinya di akhirnya, while apa gitu kondisinya sini. Pakai titik koma tapi ini, dia pakai titik koma. Ini kondisinya di sini, kondisi baru si statementnya di dalam bloknya tetap. Oke, kita komentarin dulu deh. Nah, oke. Nah, apa bedanya si do ini sama while yang tadi ya? Kita coba lihat nih. Misalnya while i-nya sama deh ya kayak tadi, kurang dari berapa? Berapa titik 10 ya? Oke, titik koma ini mah. Jangan lupa. Nah, misalnya di dalamnya sama weh. Jangan berputar tapi i gitu ya. I sama dengan i gitu. And line. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya sama aja sini ya. Lihat. Ada yang error. Kenapa nih? Aku lupa nge-increment ya. Oke, bentar.
Ya di sini kita jangan lupa increment dulu i plus plus ya, atau boleh plus plus i juga. Nggak ngaruh sih karena ini kan kita taruhnya di luar ya. Oke, kita lihat. Ini kita clear dulu nih. Compile dulu ya. Baru kita panggil. Nah ya, 0, 1, 2, 3 sampai 9 sama kayak tadi. Nah cuman kalau misalnya nih kita kondisinya false gitu ya, jadi nggak benar nih, misalnya i-nya kan 0 ya, 0 lebih besar dari 10, enggak, berarti dia harusnya nggak masuk ke sini ya nih. Kalau kita coba kita lihat dulu dari si while ya, kalau kita belum ngecek tadi di si while ini kalau kondisinya false masuk atau enggak nih ya, kita coba lihat ya, samain aja deh, samain ini. Oke, misalnya i-nya lebih besar dari 10, enggak, karena kan nggak masuk ya, kalau ini mah i-nya kan lebih kecil ya harusnya, jadi ini nggak akan jalan nih loopingnya nih kalau kita lihat, harusnya ya, tapi kita coba lihat. Nah tuh ya, kosong, dia nggak jalan apa-apa. Atau kita kasih ini deh di akhir kita kasih si out, misalnya program selesai. Net gimana ini? N line ya. Kita lihat. Misal kita compile, panggil, nah tuh dia langsung aja selesai gitu. Karena kan kondisinya false, jadi dia nggak masuk ke loopingnya ini. Jadi pas dia mana tadi teh? Pas dia mau ngecek kondisi, ya udah dia langsung false, ya udah ke bawah, dia nggak masuk ke statementnya ini. Oke, ini yang while. Coba kita lihat yang looping ya. Ini kita taruh di atas aja deh. Nah, oke. Sip, keren. Oke, kita langsung aja ini balikin lagi tadi. Nah, kita lihat nih ya apa yang terjadi. Kalau yang tadi kan langsung selesai ya. Kalau sekarang kalau kita pakai while pasti keluar dulu tuh sekali dia tuh. I sama dengan 0. Sorry. Oke. Jadi dia masuk dulu ke dalam bodinya ini, dia masuk dulu ya. Dia masuk dulu baru dia ngecek nih ketika gitu ya. While itu apa sih, ketika kan ya? Bukan ya? Ya pokoknya itulah. While si i-nya lebih besar dari 10. Nah, enggak ya, enggak. Ya udah berarti enggak balik lagi ke atas, enggak ngelooping dia. Ya dia minimal sekali dijalanin gitu kalau yang si siapa? Do while ini ya. Jadi do ini dulu, ada gimana tuh? Pokoknya jalanin ini dulu gitu ya. Baru ngecek kondisinya, kalau true kita looping sesuai kondisinya, kalau false ya udah skip gitu. Oke, ini yang do while ya, simple do while, dipakai jarang ya. Yang dipakai, yang sering dipakai ini nih yang terakhir ini ya, yang kayaknya lumayan agak ribet ya strukturnya untuk yang pertama kali gitu. Tapi kalau yang udah pernah ngoding sih kayaknya udah biasa ya, yaitu yang for gitu ya, for. Oke, kita lihat strukturnya ya. Si for ini dia ngambil kayak kita gini ya, sama ya, dia pakai kurung biasa. Nah tapi di dalam kurung biasanya ini dia bukan kondisinya secara langsung gitu. Ada tiga ya, ada tiga jenis, bukan jenis ya, ada tiga struktur di dalamnya lagi gitu. Kayak di sini nih ada inisialisasi ya, atau deklarasi ya, inisialisasi lah ya, variabel ya, inisialisasi variabel. Nah terus pakai titik koma ya, titik koma, habis inisialisasi t, baru kondisinya nih di sini kondisinya. Nah baru increment atau decrement bisa, jadi increment atau gimana ya ini, in atau di gitu ya, in atau decrement gitu. Nah terus baru deh bodinya gitu, dan di sini nggak usah pakai titik koma ya kalau di bodinya. Nah, udah kayak gini. Oh ya, sini statementnya ya, lupa. Statement. Oke, nah aku bikin statementnya lagi. Ke tengah. Set. Oke. Nah, jadi kayak gini ya.
inisialisasi. Oke, kayak gimana contohnya? Oke, kita langsung bikin ya. For misalnya kan kalau di atas tadi i ya, jadi ini kita nggak butuh lagi nih untuk increment ini, kita nggak butuh gitu. Kita bisa langsung inisialisasi di sini, integer i sama dengan 0 gitu ya. Terus kondisinya misalnya ketika si i-nya kurang dari 10 ya, sama kayak tadi gitu. Jadi koma lagi, baru mau digimanain i-nya, mau ditambah atau mau dikurang gitu. Oke, kita tambah aja i plus plus. Baru kita ke blok ininya ya, bodinya, pakai kurung kurawal. Nah, baru deh di dalamnya kita samain aja deh ya kayak ini nih. Nah, tapi oke, kita lihat dulu ya. Nah, di sini kan sebenarnya udah oke, kita lihat dulu ya. Ini jadi gini nih, sebenarnya si programnya itu kayak gini. Dia oke, ada for gitu ya. Oke, ada for, dia masuk nih, terus dia menginisialisasi dulu ya. Dia bikin dulu ini variabel i. Habis bikin variabel i, dia ngecek nih, ngecek kondisinya oke, habis ngecek oke, masuk. Ini nggak akan dijalanin dulu ya. Dia masuk dulu ke sini nih, masuk ke bodinya dulu. Nah, pas udah beres semua dieksekusi ya di dalam statement bodinya ini, baru dia ngecek dulu di sini nih. Ini di incrementnya kayak gimana nih? Oh, di i++ doang gitu. Ya udah gitu. Di i++ baru balik lagi ke atas, dicek lagi i-nya kurang dari 10 masih ya, karena kan 1 masih kurang. Baru masuk lagi. Nah, nanti gitu deh, di plus lagi, masuk lagi, ke sini lagi, di plus lagi, dicek lagi, masuk lagi, di plus lagi, dicek lagi, dimasuk lagi gitu. Ngulang aja terus. Oke, kita coba lihat nih ya. Harusnya sama aja sih. Cuma sekarang kan kita jadi lebih terstruktur ya ininya. Kalau tadi kan di luar ya, kita inisialisasinya di luar scope ya. Nanti kita belajar tentang scope variabel juga. Di luar dari scope-nya, terus increment-nya juga di dalam statement-nya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, bisa. Cuman lebih enak yang udah pakai for ini. Oke. Karena kan kalau nanti panjang banget gitu ya, misal di loopingnya itu banyak banget perintah, kita kan jadi pusing gitu nyari increment-nya di mana gitu. Kalau misalnya pakai for kan, oh ya udah tahu nih si i-nya di plus-plus di sini gitu, sama batasnya 10 gitu. Nah, kelihatan kalau pakai while kan misalnya di sini ada banyak gitu baris kodenya, terus i plus-plusnya harus nyari di dalam loopingnya itu kan susah gitu. Jadi sini ada for. Oke, kita coba lihat tadi lagi nge-compile. Nah, terus panggil deh ya, kita langsung panggil aja. Nah, sama aja. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai 9 ya. Karena kan batasnya kurang dari 10 ya. Jadi pas dia 9 nih, ini di 9 ya. 9 baru dia ditambahkan, ditambah 1 jadi 10, dicek 10 kurang dari 10 enggak ya. Ya udah keluar program, selesai. Oke, itu tentang looping. Udah ya loopingnya atau ada yang udah sih kayaknya. Ada yang mau ditanyain dulu? Ini looping. Ini nggak bisa on camera. Nah, ini di sini. Kira-kira voice setting diapain gitu waktu itu. Tidak tahu, lupa lah, biar nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau gimana kita coba yang di Kerman deh. Coba nih, misalnya nilai i-nya berapa? 10 gitu. Terus ininya berarti kan lebih besar dari 0 gitu misalnya ya. Nah, si-nya dikurang-kurang gitu. Sama aja, ini juga bisa nih bikin looping kayak gini. Kita lihat nih ya. Oke, kita panggil. Nah, tuh dari 10 sampai 1. Karena kan nilai awalnya 10, terus di decrement ya, dikurang-kurangin sampai batasnya yaitu 0. Oke, ini tentang looping ya. Di next, di selanjutnya kita yang implementasi dari si looping ini tuh kita bisa bikin apa gitu ya dari looping ini. Banyak lah, nanti kita bikin bareng-bareng pertemuan selanjutnya ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, ini udah deh ya. Stop share screen.